Mazmur pasal yang ke-40 mulai ayat yang ke-6. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Puji Tuhan, kita lihat pemazmur menuliskan perkataan-perkataan yang keluar dari lubuk hatinya. Dalam hal ini Daud, dia mengingat tentang kasih setia Tuhan yang begitu besar. Daud menuliskan dari awal ketika hidupnya belum ada apa-apa. Dia ingat tentang kebaikan Tuhan. Seperti lagu yang sudah kita naikkan tadi. Semua yang ada di dalam hidupku hanya pinjam, bukan milikku. Amin. Tidak ada kebaikan yang bisa kubuat untuk Tuhan. Itu lirik merupakan sebuah permohonan, sebuah keterbukaan di hadapan Tuhan. Bagaimana pemazmur, dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa. Yang ada dalam dirinya itu semua dari Tuhan. Ketika hidup tidak berdaya, kalau kita lihat faktanya, sejarah menuliskan bahwa Daud ini tidak dianggap dalam keluarganya. Dia sudah hadir tanpa disadari oleh orang tuanya. Mereka menimbulkan luka tersendiri dalam hidup Daud. Maka Daud pernah menuliskan, sekalipun ayah dan ibuku melupakan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Dalam keseharian kita melihat bahwa koko-koko daripada Daud itu dikasih sekolah yang bagus, pendidikan yang bagus. Mereka masuk dalam militer Israel, dan itu sebuah gengsi tertentu bagi masyarakat yang ada pada waktu itu. Tapi apalah dengan Daud? Daud hanya seorang pengembala. Bahkan ketika Tuhan mulai merancang sesuatu panggilan yang khusus bagi Daud, orang tua pun belum begitu mengerti dengan jelas. Sampai ketika hamba Tuhan datang, harus antri satu-satu untuk melihat siapa yang ada di hati Tuhan untuk panggilan yang khusus itu. Maka Daud tidak dihadirkan. Tapi luar biasanya ketika semua sudah antri, mereka sudah dilihat oleh hamba Tuhan, ternyata tidak ada yang berkenan di hati Tuhan. Maka hamba Tuhan bilang, Samuel bilang, apakah tidak ada yang lain? Masih adakah yang lain anak-anakmu, Pak Isai? Lalu kemudian Daud dipanggil dengan satu pertanyaan besar yang ada dalam hati orang tuanya. Mana mungkin sih Daud yang dipilih? Orang seperti Daud mana mungkin? Kayaknya nggak mungkin. Tapi udahlah, karena diminta, dipanggillah Daud. Tapi ketika Daud datang, ternyata orang inilah yang dinanti-nantikan. Nah, saudara-saudara, waktu kita melihat pemazmur ini, ketika Daud mulai menuangkan isi hatinya,
Dia tahu bahwa hidupnya itu bukan siapa-siapa. Tapi kok bisa ya Tuhan pilih? Kok bisa ya Tuhan mau pakai dia? Ini yang diungkapkan Daud. Maka Daud bilang terlalu besar perbuatan Tuhan. Sulit untuk dikatakan, sulit untuk didramatisir. Betapa hebatnya, betapa baiknya. Di luar akal pemikiran manusia. Itu yang Tuhan kerjakan. Maka daripada itu kita melihat pada pagi hari ini, sebagai pengikut Yesus, sebagai penjaga menara, kita renungkan dari seorang Daud. Hidup yang biasa-biasa, tetapi dalam biasa-biasanya itu justru Daud bisa menemukan sesuatu yang besar untuk diterapkan dalam kehidupan ini. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari Daud pada pagi hari ini. Yang pertama, Daud menjaga komitmen. Menjaga komitmen itu sangat penting dalam kehidupan kita. Siapapun dia, jika tidak menjaga komitmen, pasti hidupnya hancur. Amin. Pasti hancur. Sebab banyak godaan. Kita tahu bahwa sejauh iblis tahu bahwa di dalam Yesus ada unsur manusia, dia tidak pernah menghindar untuk menggoda Yesus. Makanya Yesus saja digoda. Apalagi kita-kita yang udah jelas manusianya, asli kata orang. Ya kan? Tapi kita belajar dari Daud untuk menjaga komitmen. Nah, cara untuk menjaga komitmen kita lihat di dalam ayat yang ke-7 yang sudah kita baca tadi. Lalu aku berkata, ayat yang ke-7, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tapi engkau telah membuka telingaku. Wah, luar biasa. Daud ini membicarakan sesuatu yang bertolak belakang dengan fakta kehidupan pada masa itu. Kita tahu bahwa pada masa itu korban itu masih diidentik dengan membawa sesuatu kepada Tuhan, dalam artian binatang dipersembahkan. Tapi kok Daud bisa menerobos fakta yang ada pada waktu itu? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Tapi dengan kacamata iman, Daud bisa menerobos apa yang sedang diberlakukan, aturan yang sedang diberlakukan pada masa itu. Orang bawa korban dalam bentuk binatang, tapi Daud seenaknya bilang, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Apa-apaan Daud ini? Tapi luar biasanya, Daud sementara mengajarkan sesuatu kepada dirinya, kepada kita sekalian, supaya kita bisa menjaga komitmen dalam hidup kita. Ayat yang ke-7 ini memberikan sebuah solusi kepada kita, bagaimana supaya kita bisa menjaga komitmen dalam hidup kita, yaitu memberikan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Dikatakan di sana, engkau telah membuka telingaku. Terjemahan yang lain menuliskan bahwa Tuhan telah menindik telingaku. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, bahwa pada zaman bangsa Israel, seorang budak dia akan dibebaskan dari perbudakan. Tetapi kalau ia ingat, dia cinta kepada tuannya, dia cinta kepada istrinya, dia cinta kepada anaknya, maka ada aturan di sana. Dia datang dan dia katakan kepada tuannya, Tuan, aku cinta sama Tuan. Dan dikatakan di dalam ayat-ayat itu bahwa kemudian si hamba ini, dia harus memberikan telinganya untuk ditindik. Telinga daripada budak tersebut atau hamba tersebut ditusuk, ya. Lalu kemudian itulah tanda bahwa dia harus hidup dan bekerja
seumur hidup dengan tuannya. Ya. Jadi kita lihat di sini Daud memberikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan sebagai bukti dia cinta kepada Tuhan. Ya, semua yang ada pada kita, kita berikan kepada Tuhan. Nah, ini sebagai wujud bahwa kita mau menjaga komitmen kita. Berikan seluruhnya apa yang ada pada kita. Nah, kalau kita belajar dalam kitab Perjanjian Baru, ternyata ditegaskan kembali bahwa apa yang Daud katakan ini benar. Firman Tuhan itu nggak salah. Walaupun Daud hidup di masa di mana orang masih menempatkan korban binatang itu sebagai persembahan mereka kepada Tuhan, tetapi jauh-jauh Daud menerobos fakta itu dan datang kepada surat Roma. Dijelaskan di sana, persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi kita lihat di sini, biarlah dalam kehidupan kita bisa mempersembahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh, dan semua yang ada pada kita, kita berikan kepada Tuhan. Kalau tubuh, jiwa, dan roh kita berikan kepada Tuhan, itu standarnya. Itu standarnya. Jangan sampai kita pikir kita sudah terlalu berjasa di dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak perlu lagi untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Yang kita persembahkan apa? Ya, uang kita, harta kita. Memang iya, firman Tuhan juga bilang, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tapi jangan kita lupa bahwa mengawali sebuah hari dengan tuntutan yang begitu banyak. Tapi ketika kita datang di hadirat Tuhan, kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita, maka kita sedang menjaga komitmen kita. Tanpa kita sadari, kita sedang menjaga sebuah janji kita di hadapan Allah untuk hidup sebagai orang yang berkenan di hatinya. Ya, Daud ingat akan hal itu. Daud tahu persis bahwa sudah terlalu banyak Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ketika dia belum jadi apa-apa, dia sudah belajar menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, memberikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia menuliskan bagi kita sekalian di bagian yang pertama ini, supaya kita pun bisa memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita bisa masuk di dalam komitmen yang kudus ini, ya. Lalu yang berikut ada pada ayat yang ke-13. Ini bagaimana supaya kita bisa tetap menjaga komitmen kita. Ayat yang ke-13 dikatakan, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Nah, ini ayat di sini melukiskan tentang satu keadaan di mana Daud sendiri kehabisan akal menghadapi persoalan yang datang begitu besar. Persoalannya datang bertubi-tubi. Bahkan firman Allah dengan jelas berkata, aku telah terkejar oleh kesalahanku. Nah, kita manusia ini tidak luput dari kesalahan, sehingga kesalahan-kesalahan kita ini yang kadang-kadang menyerang kita. Pada waktu-waktu tertentu, kamu sudah salah, kamu gak bisa lagi mendapatkan kasih karunia itu. Sudahlah, datang kepada Tuhan, memang selalu ada pengampunan. Tapi kok kamu begitu kotor ya? Hidup kamu kok begitu najis? Kenapa sih kamu melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan waktu itu? Orang dunia pun gak seperti kamu, tahu. Kita mulai diintimidasi. Ini sesuatu yang begitu sulit ketika kita diperhadapkan dengan fakta itu. Nah, itulah keadaan di mana sesuatu yang berat itu menimpa hidup Daud.
Tapi luar biasanya, walaupun keadaan begitu sulit, tapi Daud bilang di dalam ayat yang ke-18 juga ditegaskan di sana, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Jadi pada bagian ini Daud sementara mengutarakan betapa sengsaranya, betapa beratnya pergumulan hidupnya, betapa sulitnya untuk menentukan arah mana yang harus dipilih. Sebab segala arah itu kelihatan sulit sekali. Tapi Daud tetap percaya. Nah ini saudara-saudara ya. Jadi bagian berikut yang bisa kita lihat untuk kita bisa menjaga komitmen kita, yaitu apapun alasannya, tetap percaya. Walau kita belum melihat situasi seakan-akan ada jalan keluar di depan kita, satu titik pun gak ada, masih buram semuanya. Kesulitan ketika datang menghimpit kehidupan kita, kita merasa kita bukan siapa-siapa. Dan kita rasa takut, kok bisa Tuhan bawa saya ke masa seperti ini. Orang sehebat saya ini kenapa sih kok mau lagi memulai dengan sebuah lembaran baru? Tapi itu fakta. Daud tidak merasa bisa apa-apa. Posisi Daud ketika dia menuliskan ayat ini, dia bukan orang-orang biasa lagi. Dia seorang raja, seorang top leader, seorang yang hebat, punya pengaruh besar. Tapi kenapa Daud masih ingat kembali akan masa-masa kelam dalam hidupnya? Untuk meyakinkan kepada kita semua, untuk meyakinkan kita sebagai penjaga menara, ayo tetap percaya. Situasimu di hari ini kelihatannya terlalu sulit untuk dilewati. Keadaanmu terasa sulit. Dan memang bukan kamu saja, semua orang mengalami kesulitan. Tapi Daud sementara meyakinkan kita sekalian melalui inspirasi Roh Kudus. Ayat ini diberikan kepada kita pagi ini. Tetap percaya. Tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi ayat 13 dan ayat 18 yang sudah kita baca ini menuliskan tentang ketakutan, menuliskan tentang kegentaran hati, menuliskan tentang kemiskinan Daud. Tetapi Daud yang tidak berdaya itu, yang merasa tidak mampu itu, tetap mengarahkan pandangnya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah ini saudara-saudara, kiranya ini juga dapat kita terapkan dalam hidup kita. Yang berikut, bagaimana supaya kita juga bisa menjaga komitmen kita dengan Tuhan kita. Menjaga komitmen dalam rumah tangga kita, menjaga komitmen di dalam membangun hubungan kita dengan sesama kita. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, Mazmur 40, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Ya, berikut, aku mau memberitakan dan mengatakannya. Terjemahan asli Alkitab ini mengatakan bahwa betapa besarnya jumlah, betapa besarnya perbuatan ajaib Tuhan. Dan aku mau memberitakan. Aku mau mengatakannya. Jadi bagian berikut yang bisa kita lihat pada perenungan kita pagi ini adalah supaya kita bisa menjaga komitmen kita, maka kita harus tetap memperkatakan. Ya, dikatakan di sini, aku mau memberitakan dan mengatakannya. Apa yang kita perkatakan? Firman Allah kita harus perkatakan. Ketika kita menghadapi badai kehidupan yang begitu besar, tantangan kehidupan yang begitu besar, kita rasa kita tidak mampu, tetap kita perkatakan tentang kebenaran ini, firman Tuhan. Jangan sampai kita lebih memperkatakan masalah, kesulitan daripada memperkatakan firman. Sama-sama intinya memperkatakan.
Tapi muatannya apa? Ketika kita menghadapi masalah, coba kalau kita ingat-ingat, kita evaluasi. Ketika kita memulai sebuah pembicaraan dengan mengeluh, dibanding dengan ketika kita memulai sebuah pembicaraan dengan memperkatakan kebesaran Tuhan. Apa yang sudah kita mulai di dalam sebuah percakapan, itu yang akan terus mengejar kita. Dan besoknya ketika kita berpikir, saya nggak mau lagi memperkatakan hal yang sia-sia. Tapi terus terkejar. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Tapi coba kita mulai dengan memperkatakan firman. Maka itu akan menjadi habit kita. Itu akan menjadi kebiasaan kita. Dikit-dikit firman, nggak apa-apa. Nggak salah kita memperkatakan firman. Almarhum Opa Smith Wigglesworth, dia punya kebiasaan memperkatakan firman. Karena dia terkenal dengan opa yang gila. Kenapa gila? Dia hanya pegang satu buku, yaitu Alkitab. Selalu dia perkatakan firman. Selalu dia perkatakan firman. Dan tidak heran dalam pelayanannya, begitu banyak mujizat terjadi. Orang mati dibangkitkan. Belasan orang bangkit dalam pelayanan beliau. Kenapa? Karena sudah terbiasa memperkatakan firman. Dan waktu kita memperkatakan firman, bukan saja kita menjaga komitmen sebenarnya, tapi waktu kita memperkatakan firman, kita sedang menghadirkan pertolongan Tuhan bagi kita. Waktu kita memperkatakan firman, kita sedang membuka masa depan yang penuh pengharapan. Kita sedang membuka sebuah terobosan baru untuk kita ada di masa yang lebih baik. Walaupun orang-orang merasa sulit, di zaman yang sukar, di zaman yang sulit, kita tidak mungkin terelak daripadanya. Tapi belajar dari firman Tuhan pagi ini. Daud mengalami kesulitan yang paling sulit dalam hidupnya. Sampai orang bilang dia sudah kehabisan akal, gak tahu mau bagaimana. Tapi dia bilang, Tuhan, aku mau memberitakan, aku mau mengatakannya, aku mau kasih tahu kepada orang lain bahwa Tuhanku besar. Bukan saja waktu kita nyanyi, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Bukan saja waktu kita diajak menyanyi, tapi waktu kita menghadapi kesulitan yang besar seperti Daud. Aku mau memperkatakan kebesaran Tuhan. Aku mau memberitakan betapa dahsyatnya Tuhan. Luar biasa. Tuhan tolong kita semua, Tuhan bantu kita semua. Dan bagian yang berikutnya adalah, kalau kita baca, kita cermati baik-baik di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ini, akan memberikan satu solusi baik bagi kita, supaya kita tetap menjadi orang yang ada di hati Tuhan, orang yang tetap melakukan maunya Tuhan. Maka kita jaga motivasi kehidupan kita ini. Pergumulan kita itu akan berakhir. Pergumulan kita itu akan terselesaikan. Percayalah, siapapun kita tahu kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Amin. Tapi jangan lupa jaga motivasi kita ini. Kalau kita lihat Daud, ketika Daud sudah mulai dipakai, Daud hidupnya sudah di istana, kan sudah enak, sudah nyaman. Tapi Daud tetap menjaga motivasinya. Komitmennya untuk dekat dengan Tuhan, komitmennya untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, dia tetap pertahankan. Makanya Samuel pasal yang ke-17, 1 Samuel 17 ayat yang ke-15 tulis di sana. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Jadi Daud tetap jaga motivasinya. Dia tetap jaga komitmennya dengan Tuhan. Apresiasi berkat-berkat yang dia terima, itu bagian kecil daripada besarnya Tuhan yang dia percaya. Karena itu situasi yang membuat dia ada hari ini tidak menghalangi dia. Dia selalu kembali pulang untuk gembalakan domba ayahnya. Hanya 2-3 ekor, tapi dia tetap setia. Saudara-saudara,
Di balik pergumulan kita yang begitu banyak, Tuhan sediakan jawaban. Tapi waktu Tuhan jawab doa kita, jangan kita lupa komitmen kita dengan Tuhan. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Amin. Jaga komitmen kita. Gembalakan domba-domba yang Tuhan titip. Gembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Hadir sebagai penjaga menara. Kadang-kadang kita udah doain dia begitu rupa, kita udah bergumul. Waktu dia terima mujizat, dia lupa kita. Nggak apa-apa. Ya, kenapa? Itu sebagai bukti kita jaga komitmen kita dengan Tuhan. Orang mau bilang kita seperti apa, orang mau bilang kita nggak punya jasa tentang dirinya, biarin. Kita punya tanggung jawab bukan kepada dia, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena kita adalah penjaga menara. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Dahsyat Engkau bagi kami. Betapa bangga kami punya Tuhan Yesus yang hidup. Bantu kami para penjaga menara pada pagi hari ini, supaya kami tetap berdiri di dalam jalan Tuhan. Kadang-kadang kami bisa merasa seperti orang lain. Hidup ini terlalu susah. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Hidup ini banyak masalahnya. Tapi bukan itu yang harus kami nomor satukan. Setiap kondisi kami, setiap kesulitan kami di hadapan Tuhan akan kami perkatakan tentang kebenaran-Mu yang tak dapat dibatalkan oleh siapapun. Firman Allah yang hidup, itu yang harus kami perkatakan. Tuhan bantu kami, tolong kami, biar kami tetap berjalan dalam komitmen. Sekali Yesus, tetap Yesus. Banyak yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Karena itu tolong kami tidak beralih dari komitmen untuk berjalan dengan Tuhan. Komitmen untuk berdiri sebagai penjaga menara. Dalam nama Yesus, tolong kami. Kami berdoa bagi setiap pokok doa yang sudah kami naikkan tadi. Dalam nama Yesus, Tuhan tetap hadir. Tuhan bantu kami para penjaga menara ini supaya tetap memperkatakan tanggung jawab kami sebagai wujud pelayanan kami. Kami bawa kepada Engkau. Tak henti-hentinya kami berdoa bagi mereka, nama-nama, jiwa-jiwa yang sudah ada dalam daftar doa kami. Baik dia suami, dia istri, dia orang tua, dia anak kami, siapapun yang kami gumulkan. Dalam nama Yesus kami tetap melakukannya, karena kami percaya Tuhan yang janji akan tolong. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dalam anak, persekutuan oleh Roh Kudus memimpin, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.